Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kajian dan pengembangan kurikulum, yakni pada materi dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum di sini juga ada beberapa. Yang pertama adalah kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Berarti kurikulum itu merupakan sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam mengembangkan kurikulum selanjutnya. Jadi untuk mengembangkan kurikulum yang baru, maka acuan dasarnya adalah kurikulum sebelumnya. Maka dari itu kurikulum yang baru haruslah menganut atau mengacu pada kurikulum sebelumnya. Tuh, gagasan-gagasan pokok, ide-ide yang dikembangkan itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana. Jadi sebelum melakukan proses pembelajaran untuk mencapai output atau lulusan yang diinginkan, maka ada sekumpulan rencana. Nah, rencana dari mana? Dari ide-ide atau gagasan tadi yang telah dibentuk. Nah, ini rencana ini berisi seperti tujuan, kemudian isi dari kurikulum sendiri itu meliputi bahan pembelajaran ya, bahan pembelajaran, rencana pembelajaran dan lain sebagainya itu. Kemudian tujuannya adalah untuk mencapai suatu pendidikan tertentu. Jadi direncanakan. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum sebagai suatu kegiatan atau sebagai realita, bahkan sebagai aktivitas. Kalau tadi ada ide, kemudian dari ide tadi dibuat semacam rencana atau rancangan. Nah, sekarang ini merupakan aktivitasnya. Jadi kurikulum itu juga mewadahi atau merupakan segala aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah atau di kelas. Ini lebih kepada aktivitas atau mengaplikasikan. Setelah itu baru kurikulum dianggap sebagai suatu hasil. Jadi kurikulum di sini sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan di bagian sebelumnya ya. Jadi antara perencanaan dengan hasil ini adalah hal yang sama. Kalau di PGSD, mahasiswa PGSD nanti hasilnya insya Allah dan semoga menjadi guru SD seperti itu. Selanjutnya peranan kurikulum. Peranan kurikulum ini yang pertama adalah konservatif. Kalau konservatif itu berarti kita ada kaitannya dengan perlindungan ya, perlindungan supaya tetap dilestarikan. Nah, berarti di sini salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi berikutnya. Ya. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat mempengaruhi atau membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Ya. Karena apa? Kalau nanti mereka atau lulusan daripada siswa ini juga akan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu kita harus melestarikan apa yang menjadi warisan budaya atau dilindungi ya, kepada penerusnya atau generasi yang lebih muda. Tuh. Kemudian yang kedua, peranan kritis atau evaluatif. Seiring perubahan kebudayaan, tentunya budaya ini pasti berubah. Banyak faktor, salah satunya ya arus globalisasi, ya itu yang paling menonjol ya, faktor yang paling menonjol. Nah itu kurikulum harus turun aktif berpartisipasi dalam mengontrol sosial dan menekankan pada unsur-unsur berpikir kritis. Artinya apa? Jika kita nanti mengalami perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan era, ini kita harus berpikir kritis bahwasanya kita tidak serta-merta mengambil budaya-budaya baru, tetapi kita harus menyaring mana yang bagus, mana yang kurang bagus, atau bahkan tidak bagus. Itu harus dipilah. Artinya apa? Dengan kita memilah, maka kita akan mengetahui baik buruknya suatu budaya atau suatu perubahan. Disitulah nanti berpikir kritisnya. Serta bisa juga diaplikasikan dalam pembelajarannya. Ketika nanti membuat RPP untuk pembelajaran, maka di situ nanti ada soal-soal yang pemecahan masalah. Nah, kalau sudah memecahkan masalah, di situ nanti harapannya akan ada berpikir kritis oleh peserta didik. Kemudian peran kreatif.
Dalam arti ini, kurikulum mencipta atau menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang dalam masyarakat, ya, guna membantu setiap individu mengembangkan semua potensi yang apa adanya. Ya, di sini jadi kita harus kreatif dalam memperhatikan peran kurikulum, ya, peran kurikulum yang kreatif. Tadi harus menciptakan atau menyusun sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu berupa apa? Ya banyak, ya, banyak. Ketika nanti hal-hal baru berupa proses pendidikan, terutama kita harus menggunakan metode-metode yang baru. Kemudian dalam penggunaan media, ya, kita juga menerapkan media-media yang inovatif, kreatif juga, serta nanti tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya. Kreatif berarti nanti guru dalam membuat perangkat pembelajaran itu harus kreatif, ya. Mengembangkan RPP disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, tentunya dibarengi dengan media-media yang inovatif atau memiliki nilai kebaruan serta variatif, ya. Model pembelajaran yang digunakan lebih bervariatif. Itu peran kreatif dalam kurikulum. Selanjutnya, menurut Alexander Inglis, ya, fungsi kurikulum itu yang pertama, fungsi penyesuaian, ya. Karena lingkungan itu pasti bersifat dinamis, berubah-ubah, maka setiap individu itu harus bisa menyesuaikan. Jadi ada kurikulum nasional, ya, artinya bisa digunakan secara nasional, tetapi bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah atau di sini lingkungannya. Jadi yang kurikulum nasional itu jangan sampai dikurangi, tetapi nanti diintegrasikan dengan atau ditambahkan, disesuaikan dengan budaya-budaya atau kebutuhan lingkungan sekitar di situ. Supaya apa? Ya supaya bisa menyesuaikan dengan keadaan. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi yang terintegrasi. Oleh karena itu, individu itu sendiri merupakan bagian dari masyarakat. Ya. Jadi, kurikulum ini tidak hanya mengatur aturan-aturan atau proses-proses pembelajaran yang ada di sekolah, tetapi diintegrasikan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Misalnya di dalam bermasyarakat itu mengajarkan gotong royong, berarti juga harus dimasukkan dalam kurikulum yang ada. Tolong-menolong, kemudian nanti harus seperti kegiatan bersih-bersih desa. Nah, itu dilatih, peserta didik dilatih di dalam sekolah yang mana setiap hari Sabtu atau Sabtu di minggu atau di minggu terakhir pada 1 bulan itu nanti peserta didik diminta untuk bersih-bersih kelas atau lingkungan sekolah. Nah, itu merupakan pembelajaran di sekolah sehingga nanti bisa diintegrasikan di kehidupan masyarakat. Ketika di hari Minggu ada undangan bersih-bersih, nah semua itu bisa ikut, bisa diterapkan. Kemudian selanjutnya, fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Tentu tiap individu itu pasti berbeda, tidak ada individu itu yang sama. Jangankan individu, misalnya ada anak kembar pun itu pasti ada perbedaannya. Nah, apalagi dalam sebuah masyarakat, tentu perbedaannya itu luar biasa. Nah, dengan adanya kurikulum yang didesain sebagai diferensiasinya, itu maka peserta didik nanti diharapkan bisa semacam memahami perbedaan, toleransi terhadap perbedaan itu sendiri, sehingga akan mendorong seseorang itu berpikir kritis dan kreatif, ya. Tetapi kritis di sini bukan berarti mengkritisi hal-hal yang sifatnya negatif. Namun di sini nanti sifatnya adalah mendukung atau mendorong kemajuan sosial dalam bermasyarakat. Selanjutnya, fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lanjut. Berarti ini kaitannya seperti kurikulum SD, itu nanti disiapkan bukan hanya untuk di SD saja, tetapi ketika sudah kelas
4, 5, 6, di situ nanti ada materi-materi yang mana nantinya akan dilanjutkan di jenjang selanjutnya atau di SMP. Berarti di situ sudah ada dasar-dasar. Begitu juga di SMP. SMP itu lanjutan daripada SD, maka materinya juga berkelanjutan. Misal di kelas 1, katakanlah di kelas 1 saja. Di kelas 1 itu materinya hanya penjumlahan sama pengurangan misalnya. Nanti di kelas 2 ditambahi perkalian dan pembagian. Selanjutnya adalah fungsi pemilihan. Nah, fungsi pemilihan ini sangat cocok dengan negara kita, yakni negara yang demokratis. Artinya kurikulum itu lebih fleksibel, memberikan pilihan-pilihan. Di mana misalnya dalam pembelajaran PKN, di situ kita diajarkan untuk berdemokrasi, semacam kita berikan contoh, diajarkan dalam pemilihan ketua kelas, katakanlah seperti itu. Sehingga kita membebaskan kepada pemilih yang mana menentukan pilihannya sendiri. Jadi tidak harus memilih si A, tetapi nanti lebih kepada sifatnya fleksibel, memiliki kebebasan dalam memilih. Itu. Kemudian yang selanjutnya fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini adalah mendiagnosa, berarti menganalisis minat siswa, ya, supaya apa? Siswa itu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Makanya di dalam sekolah itu ada yang namanya bimbingan konseling ya, BP atau BK itu. Tujuannya untuk menganalisis minat dan bakat siswa. Selanjutnya fungsi praktis kurikulum. Di sini ada 3 hal, yakni fungsi yang pertama bagi sekolah itu sendiri, yang kedua bagi sekolah yang di atasnya, kemudian yang ketiga ini bagi masyarakat. Tentunya ini yang pertama adalah fungsi bagi sekolah. Bagi sekolah yang bersangkutan, yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan umum itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, atau sesuai dengan program yang telah disesuaikan pada sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi bagi sekolah yang di atasnya seperti yang sebelumnya, peranan kurikulum tadi. Yakni fungsinya apa? Untuk menjamin adanya pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan. Artinya apa? Ketika di SMP nanti akan membahas perkalian dan pembagian, dasarnya itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau di SD belum dapat, maka di SMP juga tidak akan bisa atau susah. Makanya di sini harus seimbang. Artinya apa yang diberikan di jenjang SD itu merupakan dasar, kemudian ada pendidikan lanjutan. Nah itu. Jadi saling terintegrasi. Yang ketiga, ini merupakan fungsi bagi masyarakat dan pemakai lulusan. Tentunya kurikulum itu merupakan rancangan dalam dunia pendidikan atau dalam sekolah, yang mana di dalamnya nanti ada tujuan-tujuan untuk mengaplikasikan dalam dunia atau masyarakat, kehidupan bermasyarakat. Sehingga di situ nanti juga ada penanaman nilai-nilai sosial, kemudian nilai agama juga diajarkan, serta bagaimana melestarikan kebudayaan yang ada, seperti itu. Mungkin itu untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita ada sesi diskusi atau tanya jawab. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.